mungkin perlu izin Bu Pima, izin co-host. Sambil menunggu Pak Kadis, mungkin teman-teman yang nomor urut absennya belum bisa dibuat, bisa dibantu mungkin. Bu Pima, mungkin Pak Kadis perlu izin untuk share screen. Sudah, nggak ada yang di limit, Bu. Aksesnya semua bisa share screen di sini, Bu Nel. Oke, siap. Peserta juga bisa share screen. Silahkan, Bu. Iya. Atau Abi pinta aja itunya, file. Minta Pak Kadis saja. Ya. Oke. Gimana Pak? Mohon maaf ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan. Suara saya cukup jelas ya Bapak Ibu? Jelas Pak, jelas. Jelas Pak Azal ya. Baik, Jelas. kita lanjutkan. Ya, yang saya hormati narasumber kita, Bu Pima, kemudian Ibu Pia, kemudian Pak Sahrizal, Bu Nelawati, kemudian Bu Linda, ya, dan yang saya hormati juga, yang saya banggakan Bapak Ibu peserta kegiatan ini ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya melihat wajah Bapak Ibu segar-segar semuanya ini, semuanya cerah-cerah. Apakah karena sekarang lagi libur ataupun karena mau menghadapi tahun baru? Lagi kita menghadapi tahun baru. Ya Bu Linda ya. Iya Pak. Bu Linda kemarin ngajak saya karaoke katanya. Siap. Siap Pak. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa lagi ketemu. Ya. Sama-sama. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan YPKI ya, yang sudah cukup banyak membantu kita, terutama dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan guru-guru kita ya menghadapi kurikulum Merdeka ini. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada Bapak Ibu nih guru yang sudah mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini bisa menambah wawasan, ya, pemahaman, pengetahuan kita tentang kurikulum Merdeka, dan ini nantinya bisa diimplementasikan ke sekolahnya masing-masing, dan dampaknya tentunya akibatnya adalah kepada perubahan atau perkembangan kepada anak didik kita yang memang perlu kita lakukan itu. Bapak Ibu, sering saya katakan bahwa perubahan ini perlu kita ikuti ya, dan kita sendiri harus siap menghadapi perubahan itu. Eranya sekarang sudah jauh berbeda dengan kita dulu waktu kita menjadi siswa. Kalau kita dulu belajarnya berbeda, sekarang eranya berbacanya juga berbeda. Nah, kalau dulu kita eranya belum tahu itu namanya gadget, HP dan sebagainya, sekarang anak-anak kita sudah menggunakan itu. Dan guru-guru juga harus lebih daripada itu kan tentunya. Nah, Bapak Ibu sekarang sekarang lagi libur ya kalau nggak salah ya, masuk di semester akan masuk di semester genap nantinya. Sekarang semester libur. Nah, pada saat libur ini pun kita tidak bisa berlengah-lengah ya, karena guru itu sendiri, saya katakan Bapak Ibu, pemahaman pengetahuannya terus
bertambah, kan begitu Bapak Ibu. Nah, kita tidak hanya normatif menjalankan tugas pokok dan fungsi kita sebagai guru gitu saja, mengajar, mengevaluasi, didik dan sebagainya, tapi juga perubahan perkembangan apa namanya sekarang ini juga harus mau tidak mau, suka tidak suka harus kita ikuti. Ya, ini dalam rangka bagaimana nanti kita mempersiapkan perubahan yang sangat mendasar, ya, mungkin sangat fundamental. Nah, kalau kita tidak mengikuti perubahan-perubahan itu, maka kita akan tertinggal. Saya yakin dan percaya itu pasti akan tertinggal. Ya, karena cepat sekali. Sekarang sudah ada kalau nggak salah 22 episode Merdeka Belajar yang sudah diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek. Nah, nanti mungkin akan ada lagi episode-episode yang lain yang mungkin kita tidak tahu gimana. Tentu jangan memandang nanti ganti presiden, ganti kurikulum, ya. Biasanya kan begitu, ganti presiden, ganti pemerintah, ya, ganti menteri, ganti kurikulum. Nah, kita ikuti saja apa yang menjadi keinginan, dan saya pikir perubahan kurikulum ini kan memang sudah dikaji secara matang. Ya, kalau saya menilai ini kan perubahan yang sangat mendasar yang memang sudah menyesuaikan perubahan perkembangan zamannya, eranya. Ya. Dan saya pikir ini sangat cocok dengan perkembangan yang ada sekarang, kurikulum Merdeka Belajar ini. Kenapa saya sering mengatakan demikian, Bapak Ibu? Tingkat kecerdasan anak-anak kita itu saya pikir sekarang sudah dibandingkan dengan anak-anak kita dulu jauh, ya. Anak-anak kita cukup cerdas, cukup pintar, dan saya pikir Bapak Ibu menjelaskan pelajaran walaupun mungkin tidak terserap 100%, mungkin 60-70% anak-anak kita bisa paham itu, tahu itu, ingat dia. Daya ingatnya juga cukup tinggi lah dibandingkan dengan kita dulu-dulu, ya. Karena kita tahu anak-anak kita kan sekarang dari segi apa namanya makanan, gizi dan lain sebagainya itu dibandingkan dengan kita dulu jauh. Anak-anak kita sekarang sudah makan ikan, ya, kemudian daging, susu, minum susu. Dulu kita sekolah minumnya apa? Makannya apa, Bapak Ibu? Singkong, jagung, ya, nasi pun tidak ada. Jarang kita makan daging, ikan, ya. Jadi gizinya sudah cukup bagus. Itu juga berpengaruh terhadap pertumbuhan perkembangan anak-anak kita. Nah, tingkat kecerdasannya juga sekarang anak-anak kita kalau kita ajarkan itu dia mungkin paham, tahu dia. Nah, tapi yang terpenting adalah bagaimana anak-anak kita itu bisa mengimplementasikan potensi kemampuan anak-anak kita yang sudah cukup bagus itu kita rangsang sehingga anak bisa melakukan sesuatu yang terbaik, sehingga kita mengetahui perkembangan seperti apa. Tapi kan itu yang mungkin sangat penting, ya Bapak Ibu. Kemampuan anak-anak kita sudah cukup bagus, tapi guru bagaimana menggerakkan potensi kemampuan anak-anak kita itu sehingga perubahan perkembangan anak-anak inilah yang harapkan kita bisa mengalami perubahan perkembangan dan sikap tingkah lakunya yang menjadi baik, kan itu yang kita harapkan. Kalau dari sisi akademik, kecerdasan saya pikir itu tidak diragukan lagi, walaupun mungkin tidak semuanya, ya Bapak Ibu. Mungkin anak-anak kita tidak semuanya cerdas, pintar dan sebagainya, tapi kalau dari segi mungkin secara umum kemampuan anak kita sudah ada, potensinya sudah ada. Tugas guru kita sekarang ini adalah bagaimana menggerakkan potensi yang ada itu, karena metode kurikulum ataupun apa sekarang itu kan orientasinya adalah pada anak-anak kita, kan begitu, ya. Apa sih kebutuhan anak-anak kita yang bisa kita adopsi lakukan, ya. Jadi bukan kebutuhan gurunya, ya, berpusat kepada siswa. Nah, kalau keinginan kita guru-guru kan apa yang kita berikan itu semuanya bisa ditangkap oleh anak-anak kita, kan. Nah, Bapak Ibu mungkin targetnya adalah yang sudah kita ajarkan selesai 100%, ya, bisa terserap seluruhnya, kan begitu. Tapi kita belum tahu kebutuhan anak-anak kita itu seperti apa sekarang. Nah, ini yang mungkin Bapak Ibu perlu ketahui, perlu pikirkan. Dari 20 atau 30 siswa yang ada di kelas itu mungkin kebutuhannya berbeda-beda.
kemampuan anaknya berbeda-beda. Dan kita tidak bisa menyamaratakan semuanya kan. Harus begini tidak boleh. Tapi bagaimana kita bisa menyesuaikan perkembangan pertumbuhan anak ini dengan potensi yang ada. Mungkin anak A potensinya begini, B begini dan sebagainya. Dan inilah yang memang perlu Bapak Ibu ketahui. Ya. Sekarang tidak ada lagi istilahnya tidak naik kelas Bapak Ibu. Ya. Tidak ada lagi Bapak Ibu nanti tidak menaikkan anak. Ya. Anak yang mungkin menurut kita itu kemampuannya kurang, tugas kita adalah memberikan perhatian yang lebih terhadap anak tersebut. Ya, tidak harus kita naikkan kelas. Ya, kalau kita tidak naikkan kelas, ya dari sisi psikologis, kemudian umur, ya dampaknya itu luar biasa, merugikan mereka. Tapi naikkan saja anak itu, mungkin dari sisi apanya masih kurang, tapi kita perlu perhatian khusus. Jadi penanganan secara khusus lah pada anak-anak tersebut. Ya, mungkin anak-anak yang sudah bagus, oke silakan teruskan. Tapi anak yang mungkin masih perlu kita dalami, perhatian khusus, itu kita tangani secara khusus. Ya, tidak harus kita tidak naikkan. Ya, ini merugikan anak-anak kita kan begitu. Secara psikologis, kemudian orang tuanya dan sebagainya. Nah, inilah yang mungkin Bapak Ibu perlu ketahui. Dan apa yang menjadi perhatian ya pada anak-anak kita itu bisa melakukan sesuatu yang terbaik. Pelajaran yang sudah Bapak Ibu berikan kepada anak-anak kita bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada namanya praktek baik, kemudian ada namanya aksi nyata dan lain sebagainya. Dan Bapak Ibu juga bisa mengidentifikasi, menyimpulkan di mana letak perbedaan antara kurikulum yang dulu dengan kurikulum yang intinya hampir sama si Bapak Ibu. Tujuannya sih sama. Tapi ada hal-hal mungkin yang terpenting yang Bapak Ibu harus bisa bedakan ya. Kalau kurikulum dulu kan kita ada menetapkan semacam standarnya ya. Pak Izal itu IKM itu implement KKM ya, KKM Pak Izal itu kalau dulu. Kalau sekarang kan tidak ada lagi KKN-nya ya, sekarang diserahkan kepada seluruhnya guru ya. Tidak harus semua materi pelajaran itu tuntas semuanya kita ajarkan kan begitu. Ada materi-materi yang esensial yang menurut kita itu penting, tapi anak-anak kita mengerti dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada aksi nyatanya, ya, kebiasaan-kebiasaan ini yang mungkin bisa dilakukan oleh anak-anak kita, sehingga bisa diimplementasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, ini mungkin yang terpenting pada kita Bapak Ibu. Kalau dulu kan hanya teori saja kan. Kognitif yang mungkin yang kita kuatkan di situ ya, ingatan kita, menghafal dan sebagainya. Sekarang tidak. Sekarang selain juga kognitif, tapi anak-anak kita bisa melakukan sesuatu, ada aksi nyata, bisa berbuat sesuatu yang memang itu harus kita kuatkan. Dan memang ya pendidikan dimanapun, di negara-negara maju pun seperti itu. Ya, arahnya ke sana. Tidak harus akademik kita jejeli terus teori semua. Nah, akademik itu bisa kita dapat kapan dan di mana saja, tidak mengenal usia. Ya, saya dulu SMA itu matematika nggak paham itu, matematika itu tak tahu gimana dengan persamaan linear, karena waktu di SMA itu tidak diajarkan. Ya, saya kebetulan dari STM. Di STM itu matematika tidak begitu mendetail karena teknik kan. Nggak paham itu yang namanya persamaan linear, kuadrat, diferensial. Tapi setelah STM saya S1-nya fisika. Nah, mau tidak mau, suka tidak suka ya harus belajar matematika. Ya, dari SMA yang selama ini saya tidak dapatkan, mungkin pada saat kuliah S1 dia harus belajar matematika, harus kita dalami, harus kita tekuni. Ya, dari nol belajarnya. Tapi saya paham juga, tahu juga akhirnya kan.
Nah, ini harus belajar di SMA. Pada saat itu saya belajar, kuliah, tahu, paham. Nah, akhirnya saya juga setelah lulus, pernah saya mengajar matematika, kalkulus 1, kalkulus 2 di Batam, ya, jadi dosen. Nah, saya ngajar matematika, yang dulu saya di SD, SMP mungkin tidak begitu apa matematika, tapi setelah kuliah saya dalami matematika, ternyata saya bisa. Jadi akademik itu harus didapatkan pada usia pendidikan dasar. Mungkin pada saat kuliah, ya memang sudah jurusannya, kita tekuni, kita apakah kita dalami, silakan dalami. Nah, pada saat nanti kita masuk ke jurusannya, bidangnya apa, spesialisnya apa, ya silakan dalami akademiknya itu. Tapi yang terpenting sekarang ini adalah di usia pendidikan dasar bagaimana kita bisa merangsang perubahan sikap tingkah laku anak itu, potensinya yang ada, kita kita gerakkan sehingga ada perubahan-perubahan sikap dan tingkah lakunya yang dari kurang menjadi baik dan sebagainya. Dan ini adalah tugas guru untuk melakukan itu, Bapak Ibu. Dan saya pikir kurikulum sekarang arahnya adalah ke sana. Mungkin demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih pada semuanya, terutama pada Yayasan YPKI yang sudah memfasilitasi kegiatan ini, dan mudah-mudahan ini bisa kita teruskan nanti dan ada dampak positifnya terhadap guru-guru kita nantinya ke depan. Terima kasih. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan tindak lanjut pelatihan implementasi kurikulum Merdeka khusus Kabupaten Bintan secara resmi kita mulai, dan mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan ada hasil yang memuaskan dan dapat menjadi amal ibadah kita nantinya ke depan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak yang telah membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Semoga harapan-harapan Bapak kepada guru-guru di Bintan segera terwujud dengan kerjasama kita semua. Selanjutnya, kita masuk kepada kegiatan inti kita. Kami akan menyerahkan kepada narasumber, Miss Pima dan Miss Pia. Namun sebelum itu, saya minta izin untuk membacakan tata tertib kita pada pagi hari ini, supaya kegiatan kita berjalan lancar tanpa ada gangguan satu apapun. Yang pertama, menutup mic atau di-unmute selama Miss Pima dan Miss Pia memberikan pemaparan. Yang kedua, raise hand atau angkat tangan terlebih dahulu jika ingin bertanya atau untuk memberi tanggapan. Ketiga, diharapkan membuka kamera selama kegiatan kita berlangsung, kecuali ada darurat. Yang keempat, mengikuti seluruh prosedur kegiatan secara aktif sampai kegiatan ini berakhir. Yang kelima, minta izin jika ada keperluan, mana tahu ada ke belakang atau gimana. Terima kasih. Ini adalah tata tertib kegiatan kita agar kegiatan kita ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya langsung akan kami serahkan kepada Miss Pima dan Miss Pia untuk memberikan pemaparan pada pagi hari ini. Kepada Miss Pia dan Miss Pima, kami persilahkan. Terima kasih Bu Tirta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi Bu Pia juga sudah hadir di sini. Pagi Miss. Selamat Hari Ibu buat ibu-ibunya ya, ibu-ibu. Iya, Hari Ibu hari ini ya. Selamat Hari Ibu. Ya, sukses ibu semuanya. Oh, Kak izin share screen Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Jadi mungkin saya menjudulkan acara hari ini Temu Guru Belajar Bintan, Bapak Ibu. Karena kita akhirnya ketemu lagi ya, dari terakhir pertemuan kita offline, sekarang kita bisa bertemu lagi secara virtual. Selamat datang semuanya. Ini agendanya Bapak Ibu. Tadi juga Bu Tirta juga sudah brief ya
sedikit bahwa hari ini kita akan berbagi praktik baik, aksi nyata, implementasi kurikulum